Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang aku ucapin pada part 1 belajar Microsoft Word. Jadi di part 2 ini kita akan belajar grup paragraf. Jadi grup paragraf ini terdiri dari tools. Yang pertama ada bullets, kemudian numbering, lalu multi-level list, ada decrease indent, kemudian increase indent, align left, center, align right, justify, line and paragraph spacing, lalu shading, borders, kemudian sort, dan yang terakhir adalah show. Di sini tadi aku udah ngetik nama-nama untuk dijadikan contoh. Pertama, seleksi 3 daftar, lalu kita akan menggunakan bullets. Klik yang bagian panah. Nah, di sini ada yang namanya bullet library. Kita arahkan untuk melihat previewnya. Jadi teman-teman boleh bebas pilih yang mana. Contohnya aku pilih yang ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita seleksi yang bagian bawah untuk mempraktikkan bagian numbering. Kita klik bagian panahnya. Di bagian numbering juga terdapat beberapa pilihan. Nah, contohnya ini yang angka 1 sampai 3 pakai titik. Jadi previewnya kita bisa lihat di bagian sini ya. Kita arahkan saja untuk memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kita coba pilih yang ini saja. Nah, jadi seperti itu. Untuk yang multi level list kita akan lewati dulu. Ini kita pelajari di akhir nanti. Nah, kemudian kita lanjut saja ke bagian increase indent. Kalau misalnya kita klik satu kali, nah pokoknya kita klik sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini digunakan untuk menggeserkan paragraf kita ke sebelah kanan. Jadi nanti bakalan mentok pada margin. Nah, sedangkan untuk bagian ini itu sebaliknya, untuk menggerakkan atau menggeserkan paragraf ke bagian kiri. Kita coba klik. Nah, seperti itu. Ini juga kita geserkan ke sebelah kiri. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada align left. Nah, berarti paragraf kita atau kata atau kalimat kita akan menjadi rata kiri. Nah, ini defaultnya sudah rata kiri ya. Ini sudah aktif. Kemudian kalau kita klik bagian center berarti akan rata tengah. Kalau kita klik bagian align right berarti akan rata kanan, dan kalau misalnya kita klik bagian justify berarti akan rata kanan kiri. Tapi kita coba gunakan yang rata kiri saja. Seperti itu. Kemudian kita seleksi semuanya. Kita coba ubah semuanya menjadi number. Nah, berupa number. Di sebelah justify ada yang namanya line and paragraph spacing. Kita klik bagian panahnya. Kita bisa pilih
Nah, jadi semakin besar angkanya, maka kerenggangannya juga semakin lebar. Coba kita pilih yang 1,15. Seperti itu. Kemudian ada juga shading. Jadi shading itu digunakan untuk mengubah warna dari teks yang telah kita seleksi. Contohnya, ini kan sudah kita seleksi. Nah, kemudian kita klik bagian panahnya. Kalau kita klik di sini, jadi bagian backgroundnya itu akan berwarna hijau. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita nonaktifkan saja bagian shadingnya. Soalnya kita akan lanjut ke bagian short. Untuk supaya lebih jelas dalam penggunaan short ini, kita nonaktifkan terlebih dahulu bagian numberingnya. Nah, kita bisa lihat ini kan ada Ani Rose, Ani sampai dengan Bani, itu kan tidak berurutan nama-namanya. Kalau misalnya berurutan berdasarkan huruf, harusnya kan yang Ani terlebih dahulu, kemudian yang terakhir itu adalah Rose ya. Nah, kita menggunakan short. Jadi untuk menyusun dari A sampai Z, jadi menyusun berdasarkan huruf. Kita klik, nah pilihnya yang ascending. Kita klik OK. Maka jadi seperti ini. Kalau misalnya kita ingin mengurutkan, tapi sebaliknya, jadi yang Rose berada di paling atas dan yang Ani berada di paling bawah, maka kita klik bagian short dan pilih yang bagian descending. Lalu klik OK. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada show. Jadi, show itu digunakan untuk menunjukkan simbol tersembunyi. Kita klik saja. Nah, di sini berarti tidak ada titik ya, tapi kalau misalnya ada spasi di setelah huruf E ini, maka spasi itu akan tampak ketika kita aktifkan show berupa titik. Kemudian kalau misalnya kita enter, maka akan muncul tanda seperti ini, tanda icon show yang menunjukkan bahwa di sana telah dilakukan enter. Kita coba di bagian bawah, kita enter 1 kali, maka akan muncul tanda enter. Jadi tanda ini tidak akan terlihat sebab kita tidak mengaktifkan bagian show atau hide. Nah, kemudian kita praktikkan lagi. Kalau kita nonaktifkan, simbolnya jadi tersembunyi. Kalau misalnya kita aktifkan, maka simbolnya jadi terlihat. Perlu teman-teman ketahui, simbol yang seperti ini, yang berupa icon show itu menunjukkan enter, sedangkan untuk spasi ditunjukkan dengan menggunakan titik, sedangkan icon panah ke sebelah kanan itu menunjukkan kita telah menggunakan tab pada keyboard. Seperti itu ya, teman-teman. Kita nonaktifkan saja bagian show-nya. Kemudian kita enter 1 kali. Kita akan mulai menggunakan ini, borders. Nah, kita bisa geserkan. Nah, untuk bagian borders ini, kita bisa pilih sesuai kebutuhan. Misalnya, kita ingin membuat bottom border, berarti garisnya itu berada di bawah. Kemudian kalau kita klik di bagian Ani, kita pilih yang top border, maka bagian garisnya berada di atas hurufnya. Kalau kita klik bagian Ani Rose, kemudian kita klik bagian all borders,
maka semuanya jadi ada garisnya ya. Nah, ini di samping kanan kiri dan bagian bawah dan atasnya. Tapi karena tidak kita butuhkan, jadi untuk yang bagian ini kita hapus saja bordernya menggunakan dengan cara klik border, no borders. Kemudian ini juga sama seperti itu. Jadi kita praktekkan sekali lagi. Kalau kita semuanya, kemudian kita aktifkan all borders, maka tampilannya menjadi seperti ini. Pokoknya mungkin sekarang nggak ketahuan apa fungsinya, tapi nanti lama-lama kalau misalnya kita butuh fungsi ini, maka kita langsung tahu, oh, untuk membuat kayak gini itu bisa menggunakan borders. Atau kalau misalnya mau lebih jelas bagian borders ini, insya Allah kita bahas lebih lanjut pada bagian tab insert, lebih tepatnya pada bagian tabel. Seperti itu. Untuk sementara kita nonaktifkan saja. Nah, yang terakhir yang akan kita pelajari adalah ini, multi level list. Tadi saya sudah ngetik. Nah, di sini kita seleksi semuanya, kemudian kita pilih copy. Ini sengaja supaya durasinya tidak terlalu panjang untuk mengetik. Misalnya ini adalah daftar isi dari sebuah makalah. Jadi kita sudah ketik semuanya misalnya kan, kemudian selanjutnya kita seleksi sampai ke saran, kemudian kita klik bagian multi level list, lalu kita pilih yang sesuai kebutuhan kita. Pokoknya ini disesuaikan saja ya, nanti kalau misalnya kita butuh untuk menggunakannya. Tapi untuk sementara kita praktekkan menggunakan yang ini saja. Sekarang kan belum nampak ya, kok tampilannya kayak menggunakan numbering. Sebab untuk menggunakan multi level list ini, nah, kita membutuhkan yang namanya tab dan shift tab. Untuk bagian latar belakang sampai tujuan penelitian, kita seleksi, kemudian ketik tombol tab satu kali di sebelah kiri keyboard masing-masing, seperti itu. Kemudian di bagian ini, bab 2 pembahasan konsep dasar dan definisi sistem, juga kita tab sebanyak satu kali. Ini yang bab 1, bab 2 sampai bab 3 ini dinamakan level pertama. Kemudian untuk latar belakang sampai tujuan penelitian, sama seperti konsep dasar dan definisi sistem, ini namanya level 2. Nah, untuk yang komponen sistem ini menggunakan tabnya sebanyak 2 kali, sebab ini merupakan level ketiga pada multi level list. Kemudian yang terakhir di sini ada kesimpulan dan saran. Kita tab satu kali. Kalau misalnya kita salah, harusnya tab dan kesimpulan itu ada pada level 2, tapi malah kita kebablasan pencet tabnya sampai masuk ke level ketiga. Caranya, untuk mengembalikan posisi kesimpulan dan saran masuk pada level kedua, kita cukup tekan shift plus tab pada keyboard, maka akan kembali ke posisi sebelumnya. Jadi kesimpulannya, untuk multi level list ini, kalau misalnya kita mau mengarahkan baris dari level pertama ke level kedua atau level ketiga, kita gunakan tab.
Tapi kalau misalnya sebaliknya dari level ketiga ke level 2 atau dari level 2 ke level 1, kita gunakan shift plus tab. Kita ketikkan saja itu pada keyboard kita, maka akan naik levelnya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau kurang mengerti dari penjelasan aku ini, kalian boleh tinggalkan jejak di komentar, dan jangan lupa subscribe dan klik tombol suka supaya channel ini berkembang. Insya Allah untuk part selanjutnya kita akan belajar styles, add-ins, dan clipboard. Meskipun sebetulnya clipboard untuk copy dan paste itu sudah kita pelajari. Begitu, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.